Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang kita bahas malam ini yang ke-7 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pertemuan yang ke-8. Ada seorang laki-laki namanya Tamim, nama ayahnya Aus, nama datuknya Dari. Tamim ibnu Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Anak perempuannya bernama Ruqayyah, maka dia dipanggil Abu Ruqayyah. An Abi Ruqayyah Tamim ibnu Aus Ad-Dari, dari bapak si Ruqayyah Abu Ruqayyah Tamim ibnu Aus Ad-Dari radhiyallahu an, Allah meridainya. Dia masuk Islam tahun ke-9. Nabi meninggal tahun ke-11. Tak lama dia bersahabat dengan Nabi. 9, 10, 11 itu pun bulan yang ketiga. Muharram, Safar, Rabiul Awal Nabi meninggal. Jadi tak sampai 2 tahun dia bersahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama aslinya Nasrani. Nasrani diambil dari kata Nasirah. Nasirah artinya Nazaret. Nasrani orang Nazaret. Karena asli kampung Isa Nazaret. Maka orang mana itu? Orang Nazaret, pengikut Isa, Nasrani. Makanya amat sangat heran kalau ada orang dari daerah lain tapi disebut Nasrani. Kenapa? Nazaret. Tak pernah dia ke Nazaret. Lalu kemudian ini dalil bahwa orang yang mengatakan Nabi tidak pernah mengajak orang lain masuk Islam, ini tak betul. Buktinya apa? Seandainya Nabi mengatakan sudahlah semua agama benar, yang Kristen biarkan Kristen, yang Yahudi biarkan Yahudi, yang penting orangnya baik, siapa yang baik masuk surga, ini batil. Sekarang payah orang bedakan mana batil, mana betul, mana batil, mana betul, mana batil, mana betul. Batil disangka betul. Oleh sebab itu maka ada orang-orang di zaman Nabi Yahudi masuk Islam. Siapa dia? Mus'aim. Setelah masuk Islam berubah namanya menjadi Abdullah ibn Salam. Bahkan istri Nabi Yahudi namanya Sofiyah. Nama ayahnya Huyai. Nama datuknya Akhtab. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab masuk Islam. Ada Kristen, Nasrani, namanya Tamim. Nama ayahnya Aus, nama datuknya Dari. Tamim ibnu Aus Ad-Dari, Kristen, masuk Islam. Salman Al-Farisi, agama aslinya Majusi, menyembah api. Api abadi di Persia, masih hidup sampai sekarang apinya. Kalau ada acara olimpiade, diambil api itu dikeliling, api abadi, hidup. Lama-lama Salman merasa tidak mungkin api ini yang menciptakan aku. Pasti ada yang menciptakan api ini. Akhirnya dia merantau ke Suriah, Damaskus. Di sana ada Kristen Ortodok, masuk Kristen dia. Lama-lama dia pun berpikir, tak mungkin ini yang memberikan kehidupan. Akhirnya dia mendengar ada secercah cahaya. Tola'al badru alaina. Ada rembulan terang benderang di tengah malam gelap gulita jahiliyah. Ada cahaya Islam. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pun datang ke Jazirah Arab, masuk Islam. Dan Nabi berkirim surat kepada raja Kristen. Namanya Heraklius, Herkal. Gubernur Romawi yang ada di Damaskus, Suriah. Aslim taslam, masuk Islam kau wahai gubernur Romawi. Taslam, kau akan selamat. Wa illa, kalau kau tak masuk Islam, fa'alaika dzambul arisiyin.
Semua dosa orang Eropa kau yang akan menanggungnya. Dan Nabi berkirim kepada paus. Waktu itu pausnya di Alexandria. Namanya Gergis. Panggilannya Mukaukis. Dikirim Nabi surat mengajak masuk Islam. Ini dalil membatalkan pluralisme agama. Semua agama benar. Yang penting buat baik. Batil. Tak betul. Karena Nabi mengajak masuk Islam. Dan salah satu yang masuk Islam itu adalah Tamim bin Aus Ad-Dari. Setelah dia masuk Islam, jahada ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun ikut jihad. Jihad perang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Nabi meninggal, digantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 2 tahun. Meninggal Abu Bakar, naik Sayyidina Umar radhiyallahu an. Pada masa Umar ada seorang panglima bernama Amr ibn al-As diutus ke Afrika Utara, tepatnya Fustat. Fustat itu sekarang Kairo. Maka Tamim ikut dalam rombongan itu pembebasan Mesir. Jadi ketemu dia Nasrani, bertemu dengan saudara-saudaranya yang juga Nasrani, mengajak mereka masuk Islam. Aku Nasrani sudah masuk Islam. Hai orang Mesir, ayo kita masuk Islam. Tapi sampai sekarang di Mesir masih tetap ada gereja San Catherine. Bapak Ibu dari Kairo naik bis sampai ke Gurun Pasir Sinai, sebelum naik ke atas Bukit Tursina, di bawah itu ada gereja San Catherine. Itu menunjukkan apa? Islam datang tidak pernah menghancurkan. Islam datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seandainya Islam itu menghancurkan, membunuh, membumi ratakan, tak akan mungkin ada gereja di Irak sekarang. Sampai sekarang di Irak ada gereja. Di Kairo ada gereja. Di Suriah, Lebanon ada. Mesir nama Kristennya Koptik, Ortodok Koptik. Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina masih ada Kristen. Khusus Lebanon namanya Kristen Ortodok Maronit. Nah, jadi mereka banyak juga mazhab-mazhab di dalam. Ada mazhab Koptik, ada mazhab Maronit, ada mazhab macam-macam. Lalu kemudian dia menetap di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ikut dia membebaskan Mesir. 1 bulan naik onta, menyeberang Laut Merah, naik perahu, balik lagi setelah Islam Afrika Utara, balik dia ke Madinah. Lalu kemudian dia menetap di negeri Syam dan pernah pula menetap di Baitul Maqdis, Palestina. Madinah, Mesir, Syam, Baitul Maqdis. Bagaimana sifatnya? Kana zahidan, orangnya zuhud. Zuhud itu tak terlalu tamak kepada dunia. Makan secukupnya, berpakaian secukupnya, tidak terlalu rakus. Izhad fid dunya yuhibbukan nas. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Kalau engkau zuhud di dunia, Allah cinta pada engkau. Karena engkau pasti tidak akan menghalalkan segala cara untuk makan haram. Kurang. Orang memental kurang. Law kana li ibni Adam wadiyan min zahab, seandainya anak Adam itu punya 1 lembah terbuat dari emas, latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar. Pasti dia mau minta, andai ada lembah lagi, ada lagi. Tapi dia zuhud. Iqna bima qasamallahu lak. Merasa cukuplah engkau atas pemberian Allah. Takun aghnan nas. Engkau orang yang paling kaya. Kaya itu bukan kaya harta. Karena banyak orang yang kaya harta tapi mental fakir. Orang kaya harta mental fakir, tak pernah mau berzakat, tak pernah mau sedekah. Kenapa? Nanti kalau ku keluarkan kurang. 10.000 pun tak mau dia. Waktu diminta, kenapa Bapak tak mau keluarkan iuran 10.000? Kalau 10.000 ini kurang, 100 juta pun jadi kurang. Kalau bisa 100 juta, kalau kurang 10.000 kan tidak. Kenapa tak ku keluarkan ini? Mentalnya kurang, fakir. Tapi dia tidak zuhud. Lalu kemudian dia pula wa yuksiru min khatmil Quran. Orangnya banyak mengkhatamkan Al-Quran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang rajin khatam Quran. Ini salah satu sahabat Nabi yang banyak mengkhatamkan Al-Quran. Ada Ubay bin Ka'ab yang pernah diangkat jadi imam salat tarawih oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ada Zaid bin Thabit yang diangkat menjadi ketua panitia pengumpulan Al-Quran yang ada tertulis di lembah
yang ada di pelepah korma, di batu tipis, di tulang onta. Ini orang-orang banyak khatam Al-Quran. Ada namanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang didoakan Nabi, Allahumma faqihu fid din, dalamkan ilmu agamanya, wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia ta'wil tafsir Al-Quran. Dan ini orang yang banyak mengkhatamkan Al-Quran, yaitu Tamim ibnu Aus Ad-Dari. Tapi hadis yang diriwayatkannya tak banyak. 18 hadisan, 18 hadis. Meninggal tahun 40. 40 Hijrah meninggal. Di Palestina, di suatu kampung namanya Jibrin. Di Palestina ada kampung Jibrin. Jibrin nama lain dari Jibril. Jadi kalau ada Syekh Jibrin, apa itu? Jibrin, Jibrail, Jibril. Nah, itu namanya 3, tapi 1, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ada kampung namanya Jibrin. Min Qura Khalil. Salah satu daerah di Khalil, di Palestina. Oke, itu periwayatnya. Sekarang hadis. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ad-dinun nasihah. Din agama. Nasihah. Nasaha. Padankan katanya khalasa. Nasaha khalasa. Apa artinya? Tengok dalam penggunaan kata. Zahabun nasihun. Ada butiran-butiran emas. Masih bercampur dengan karat. Masih bercampur dengan kotoran besi. Masih bercampur. Maka dia disebut zahab. Zahab emas. Zahab artinya emas. Fiddah artinya perak. Ketika orang menggali tanah, ketemu emas. Tapi masih bercampur. Disebut dengan zahab. Tapi setelah dibakar, dipisahkan mana kotorannya, mana sampahnya, berkilaulah emas murni, disebut dengan zahabun nasihun, emas murni. Maka makna nasaha artinya murni, tak bercampur dengan sampah. Kalau ada madu, madu tadi masih kotor, ada lilinnya, ada pula anak-anak madu mati, disaring. Setelah disaring, maka orang mengatakan asalun nasihun. Asal madu. Nasih, madu murni. Masukkan ke botol, tengok. Masya Allah, beningnya madu ini. Apa tak bening Pak Ustaz? Campur gula merah. Maksudnya tak bercampur dengan apapun. Kadang kita mau minum madu, nampak anak lebah. Saya termasuk jijik nengok anak lebah. Tapi ada pula orang menengok anak lebah menitik air liur. Ini dipepes sedap nih Pak Ustaz. Anak muda. Sama macam musim hujan ini datang laron. Ada orang ngesek-ngesek. Ustaz Somad, apa hukum laron? Rupanya dibuat peyek. Muharram alaikumul khaba'ith. Diharamkan bagi kamu khaba'ith yang menjijikkan. Kan jijik bagi kalian, kami kan tak jijik. Ini lain. Kalau ada madu yang sudah bersih dari lilin, bersih dari sampah, bersih dari anak lebah, disaring bersih, orang Arab menyebutnya asalun nasihun, nasih. Maka nasih artinya murni. Kalau ada emas, cincin ibu yang cantik bukan main. Itu dari mana? Dari butiran-butiran emas yang diambil dari tanah, digali, lalu kemudian dimasukkan ke dalam kuali, lalu kemudian diputar di air. Akhirnya nampaklah yang tadi ada 3 kuning-kuning. Kuning emas, kuning tanah liat, ada kuning satu lagi. Setelah diputar, tercampak kotoran-kotorannya, dapatlah butiran-butiran emas. Tapi masih ada hitam-hitamnya, masih ada pasir-pasirnya. Lalu dibakar. Ada pula bahan kimia, merkuri. Itulah mengapa pemerintah melarang penambangan emas liar, karena mati ikan-ikan. Akhirnya kita pun tak lagi makan ikan. Kalaupun dimakan ikan, ikan itu mengandung merkuri. Rusak alam. Jangan menambang emas sembarangan. Nah, setelah dapat emas murni, berkilau cahaya, orang Arab menyebutnya zahabun nasihun. Jadi makna ad-dinun nasiha artinya
Agama adalah nasihat, kemurnian, ketulusan. Ada satu lagi penggunaan nasaha. Kalau ada orang menjahit kain yang sobek, kain yang koyak, dijahitnya lagi, maka orang menyebut dia nasaha. Dia sedang merapatkan yang jauh, merekatkan kembali sehingga bagus dia, sempurna baik. Itu disebut dengan nasaha. Dari penggunaan ini dapatlah kita pahami bahwa makna agama, ad-din, apa itu din? Ad-dinun nasihah. Agama adalah ketulusan. Agama adalah kemurnian. Maka agama ini ketulusan dan kemurnian. Siapa yang main-main dalam dunia dakwah, dunia agama ini, dia akan tereliminasi dengan sendirinya. Anak-anak muda yang mulai hijrah, berkecimpung dengan organisasi kepemudaan, kalian mesti tulus. Setulus emas yang sudah hilang kotor sampahnya. Setulus madu yang sudah hilang sampah-sampahnya. Kalau kalian tak lulus, kalian akan tereliminasi dengan sendirinya. Ada kepentingan. Menjadi ustaz harus tulus untuk mengajak orang. Udu ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah. Bukan jalan mazhab. Bukan jalan partai. Bukan jalan golongan. Bukan jalan sekte. Bukan jalan kelompok. Tapi ajak orang ke jalan Allah. Bahwa metodologi mulai berbeda. Ada metodologinya nasyun, tekstualis. Dia terikat ketat sama teks. Jangan macam-macam interpretasi. Harus dengan teks. Ini namanya nasyun, tekstualis. Lawan dari nasyun, kelompok yang kedua, namanya itulah dia akliyun, rasionalis. Yang satu terlalu berpegang kepada teks, yang satu berpegang kepada akal. Satu lagi kelompok namanya irfaniyun, mengandalkan intuisi. Dia tak terlalu berpegang kepada teks, tak pula terlalu bertumpu kepada akal, tapi lebih banyak puasa sunat, zikir, ada ilham, ada mimpi, ada signal-signal. Itu yang disebut dengan sixth sense, indera keenam. Tiga ini sejak dari zaman dulu sampailah sekarang. Begitu kata Syekh Abdul Alim Mahmud dalam kitabnya Alhamdulillah Hazihi Hayati. Buku ini ditulisnya ketika dia undang ceramah ke India, naik pesawat dari Mesir, Kairo ke India. Selama di perjalanan itu berhasil dia tulis satu kitab. Judulnya Alhamdulillah Hazihi Hayati. Autobiografi. Autobiografi artinya orang menulis biografinya sendiri. Bukan biografi tentang mobil. Lalu kemudian begitulah hebatnya Syekh Abdul Alim Mahmud. Tapi kata dia, dalam pengamatan saya, sejak zaman dulu ada tiga aliran. Satu aliran tekstualis, satu aliran rasionalis, satu aliran intuisi. Tapi ketiga-tiga ini akan bersatu. Apa yang menyatukan mereka? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Kalau sama-sama ikhlas. Ketemu. Alhamdulillah. Apa yang dikatakan Syekh Abdul Alim Mahmud, saya baca bukunya beberapa tahun yang lalu ketika saya beli. Saya nggak paham. Tak paham saya apa isi buku ini. Sekarang baru saya paham. Ada kawan jauh di sana. Tak pernah satu pesantren sama saya. Tidak sama-sama satu ormas. Tidak sama-sama satu kota. Tidak sama-sama satu manhaj. Tidak sama-sama. Tapi ketika dalam perjalanan dakwah, rupanya yang menyatukan kita adalah mukhlisina lahuddin. Saya tak mengatakan saya ikhlas. Tak. La tuzakku anfusakum. Jangan kau katakan dirimu suci. Katakanlah dirimu yang paling kotor. Pak Ustaz, saya ini banyak dosa Pak Ustaz. Saya berzina Pak Ustaz. Saya mencuri Pak Ustaz. Lebih baik kau merasa dirimu kotor bersampah daripada kau merasa dirimu penghuni sorga, lalu selain engkau penghuni neraka. Oleh sebab itu, ad-dinun nasihah. Agama ini ketulusan. Ibu-ibu yang sudah punya komunitas pengajian, maka jaga ketulusan. Kalau tidak, akan tereliminasi dengan sendirinya. Apa eliminasi ini? Payah saya jelaskannya. Udah itu sudah populer di TV kita udah. Peserta nomor sekian tereliminasi karena kurang banyak SMS. Tercampak. Nah, itu bahasa kita.
Maka istiqomah di dalam ini, jaga ketulusan, jaga kemurnian. Alah, Ustaz Somad tuh ngomong aja itu. Ketulusan lah, kemurnian lah. Dia aja habis ceramah nengok viewernya berapa. Like-nya berapa. Komennya berapa. Itu sekedar wasilah saja. Jarang-jarang saya tengok. Malah tak saya tengok. Sebab kalau saya tengok komen-komen, pusing kepala saya. Ad-dinun nasihat. Agama itu ketulusan. Allah tidak mau dicampurkan dengan yang lain. Lalu kemudian kulna kami berkata. Kultu aku berkata. Kulna kami berkata. Kata sahabat Nabi itu jangan bayangkan Nabi ngomong mereka diam aja. Ketakutan pucat mereka. Tidak. Mereka dialog. Satu-satunya yang monolog khutbah Jumat. Tak ada pernah sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah boleh bertanya? Tidak. Khutbah Jumat, singkat, padat, pendek, selesai. Itu pun ketika sedang khutbah, datang orang Arab Badui. Ya Muhammad, alakatil amwal. Binatang ternak kami mati. Tanam-tanaman kami mati. Hujan lama tak turun. Nabi sedang khutbah, tetap ada dialog. Nabi angkat tangan. Aghithna, aghithna, aghithna. Turunkan hujan, turunkan hujan. Turunkan hujan ya Allah. Selesai sholat Jumat. Basah pasir kota Madinah. Turun hujan. Artinya apa? Boleh jamaah ngomong dengan khotib. Pernah Ustaz nengok jamaah ngomong sama khotib? Pernah. Waktu di Mesir. Pas kami sedang sholat Jumat. Khotibnya langsung tegak satu orang. Kifayah ya Syekh. Kifayah. Cukuplah itu Syekh. Panjang betul. Ini orang banyak panas di luar. Tak ada tenda. Langsung ditutup sama Syekh. Tapi saya belum pernah digitukan orang banyak. Jangan digitukan pelaksanaan nanti hari Jumat. Qala, Nabi menjawab, qulna, kami berkata, liman, untuk siapa agama ini? Liman, untuk apa? Bagi siapa? Qala, Rasulullah SAW menjawab. Qala, dia berkata satu orang laki-laki. Qala, dia berkata dua orang laki-laki. Qalu, dia tiga orang laki-laki berkata. Qalat, dia perempuan satu orang berkata. Qalata, dia dua orang perempuan berkata. Qulna, dia tiga. Banyak sekali. Qala, qalu, qalat, qulna, qultuma, qultunna, qulna. Bahasa kita, dia berkata, saya berkata, engkau berkata, kami berkata. Qala, Rasulullah menjawab, lillah, untuk Allah. Apa makna agama tulus untuk Allah? Tuluskan Allah. Murnikan Allah. Jangan campur Allah dengan yang lain. Memangnya ada orang yang mencampur Allah? Ada. Dia menyembah Allah. Tapi kata dia Allah punya anak. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani berkata Al-Masih anak Allah. Kau sudah menduakan Allah. Yang lebih parahnya lagi, kafir Quraisy. Kalau Yahudi cuma dia katakan ada Allah, ada anaknya. Nasrani ada Allah, ada anaknya, ada bininya. Yang lebih parah lagi kafir Quraisy. Apa kata dia? Ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Taghut, ya Naham. Maka ketika ditanya kepada mereka, kenapa kalian percaya pada Allah, tapi masih mencampur Allah dengan najis kotoran itu? Kenapa kalian campur Allah dengan yang lain? Apa kata mereka? Innama na'buduhum liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah Lata, kami tidak menyembah Uzza, kami tidak menyembah Manat, kami tidak menyembah berhala. Itu hanya sekedar perantara saja antara kami dengan Allah. Allah tidak mau diduakan. Makanya kita berkata usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Nawaitu samawadin ada ifadhi syahri Ramadan hadhi sanati lillahi ta'ala. Sebagaimana murninya madu, tak bercampur dengan lilin, tak ada kotoran, tak ada anak lebah. Begitulah murninya agama engkau kepada Allah. Allah. Tapi masalah kemurnian cinta kepada Allah,
itu sama dengan orang yang murni cinta kepada perempuan. Kalau ada laki-laki berkata, aku cinta kepadamu, lalu orang berkata, apakah itu murni cinta Pak Ustaz? Kalau memang murni cinta tak memandang wajah, jatuh cinta sama nenek-nenek lah. Kenapa mesti ada wajah? Manusiawi. Makanya sebelum nikah disuruh menengok wajah dan tapak tangan. Ada kawan, sahabat dari Makassar, aku waktu nikah itu Ustaz tidak kulihat wajah istriku. Sebelum akad, sekalipun tak kau lihat, tidak pernah kulihat wajahnya. Terus gimana kamu nikah? Begitu aku bertamu ke rumahnya, kulihat di dinding foto bapaknya ganteng, ibunya cantik. Lalu aku berkata, buah tidak terlalu jauh jatuh dari pohonnya. Kecuali kalau dilarikan burung. Jadi, bahwa ada orang jatuh cinta sama perempuan. Lalu kata dia, murni ini cinta. Tapi dia tengok wajahnya. Dia tengok anak siapa. Itu manusiawi. Begitu juga dengan orang kuliah. Saya kuliah ni Pak Ustaz, lillahi ta'ala. Kalau memang betul kuliah lillahi ta'ala, tak usah ngurus ijazah lah. Kenapa kau suruh urus ijazah S1, S2, S3? Artinya, itu sebagai wasilah. Tapi jangan itu dijadikan sebagai target utama. La taj'alid dunya akbara hammina wala mabalagha ilmina. Jangan kau jadikan dunia sebagai obsesi utama kami. Jangan kau jadikan dunia sebagai harta, sebagai harga menebus ilmu kami. Bahwa dia tetap mendapatkan harta, manusiawi. Kita makan, kita minum, kita kerja. Saya mengajar di UIN, ada gaji dari pemerintah. Tapi bukan itu dijadikan sebagai landasan utama. Adik-adik kuliah, habis itu ngurus transkrip nilai, habis itu ngurus ijazah, habis itu cari kerja. Tapi bukan itu utama. Kalau dijadikan itu utama, maka rusaklah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa makna agama itu? Ketulusan lillah. Kau bersihkan dari yang lain, jangan kau jadikan dia lebih utama daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau jadikan Allah sebagai tujuan asma amanina, cita-citaku tertinggi mencari ridha Allah. Dunia ini nomor 2, nomor 3, nomor sekian, nomor 16, nomor 100. Andai dapat, dia tak sombong. Kenapa? Ini hadiah dari Allah. Andai tak dapat, dia tak stres. Kenapa? Mungkin Allah punya rencana lain. Jadikan Allah nomor 1. Begitu juga dalam berbagai macam hal. Pekerjaan. Makanya berangkat pagi kita katakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Yang udah kerja. Ibu-ibu yang mau ke pasar juga begitu. Nanti aku ada rencana mau beli ikan, mau beli udang, mau beli ayam, mau beli kepiting, mau beli sayur. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dapat, alhamdulillah. Tak dapat, alhamdulillah. Mungkin dengan tak dapat ini Allah punya rencana lain. Kalau ku beli ini semua makan, nanti darah tinggi naik, stroke mati. Jadi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, minta sama Allah. Wa idza sta'anta, kalau minta tolong, asta'in billah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap berusaha. Jangan katakan ikhtiar merusak kemurnian. Saya tak mau besok jamaah pengajian istrinya membangunkan pagi-pagi, bang, kerja, kerja. Rusak tauhidku kalau sampai aku kerja. La haula wala quwata illa billah. Kebetulan istrinya ngaji juga. Sampai siang tak ada dimasak. Kau kenapa tak masak? Rusak tauhidku kalau masak, bang. Kalau kenyang kata Allah, kenyang juga. Satu sama. Itulah kalau sama-sama ngaji. Lillah. Makanya ada namanya dalam akidah Asy'ari, yaitu al-kasbu. Usaha. Ikhtiar. Tapi tidak kita mengatakan, usaha inilah, gara-gara inilah aku kaya. Gara-gara inilah aku sukses. Ya. Ini hanya usaha saja. Kalau Allah mau, tanpa usaha pun bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tapi Allah mau ngajarkan kita usaha. Kau usaha dulu. Baik mendapatkan sesuatu maupun menolak sesuatu. Mendapatkan sesuatu apa? Nyari rezeki, nyari istri, punya anak, punya harta. Itu ada usaha.
Tapi puncak tingginya Allah, lillah, minta sama Allah. Tapi ada pula menolak sesuatu. Apa itu? Bagaimana supaya jangan sakit? Tetap ada usaha. Ini anak-anak muda ini kenapa kalian begadang-begadang duduk nongkrong sampai jam 2? Kalau tak sakit, kata Allah tak sakit, Pak. Ada usaha, ada sebab akibat. Nah, jadi kita, tapi jangan gara-gara itu lalu kita menafikan Allah. Bapak nampaknya sehat fit terus ya. Apa nih? Saya rajin 4 sehat 5 sempurna. Saya sehat ini kan karena minuman. Saya sehat ini kan karena habas sauda. Oh, rusak tauhid kita. Itu usaha. Maka lari dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, itu usaha. Usaha itu bahasa Arabnya sa'i. Dari mana tadi? Dari sa'i. Sa'i itu apa? Lari-lari kecil. Sa'i itu usaha. Karena Hajar berusaha. Apa yang dicarinya? Air. Hajar mencari air. Apakah dapatnya di Bukit Safa? Tak ada air. Dapatnya di Bukit Marwah? Tak ada air. Di mana air itu datang? Bukan dari usahanya, tapi dari pemberian Allah. Air itu datang dari tumit anak kecil yang belum pandai berjalan, digesekkannya keluar air. Allah mau mengajarkan. Kau jangan sombong. Itu bukan karena usahamu. Kalau karena usaha, maka Yusuf sudah lama mati dalam sumur. Dimasukkan sama saudara-saudaranya fi ghayabatil jub, di kerak dasar sumur, habis. Tapi ada skenario Allah, tiba-tiba datang orang memasukkan timba ke dalam, mau mengambil air. Begitu timba ditarik, anak kecil ada. Apa ini? Tak tahu. Kalau gitu kita jual aja ini anak. Akhirnya dijual. Skenario ilahi begitu indah. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu. La'allahum yatafakkarun. Hidup ini penuh dengan man makes story. Orang bisa membuat kisah cerita tentang hidupnya. Hidup ini penuh dengan kisah. Kisah Adam, kisah Kabil Habil, kisah Musa, kisah Isa, kisah Fir'aun, kisah Zulkarnain, kisah macam-macam kisah. Dan kita disuruh mengambil hikmah dari peristiwa itu. Maka tuluskan amal karena Allah, tetap dengan usaha. Tapi orang yang bersandar dengan usahanya mengatakan ini karena aku. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku kaya, hartaku banyak, ala ilmin indi. Karena ilmu yang ada di kepalaku. Karena aku sarjana manajemen akuntansi. Karena aku adalah MBA dari Amerika, Master Business Administration. Karena aku dapat gelar PhD Doctor of Philosophy. Bukan. Itu usaha. Tapi jangan sombong. Bapak kenapa? Alah nggak perlu sekolah-sekolah. Saya nggak sekolah aja sukses. Tak bisa begitu. Nah, ini seimbang. Lillah. Yang kedua, wali kitabihi. Harus murni mengikut kitab Allah. Apa makna tulus murni mengikut kitab Allah Subhanahu wa ta'ala? Artinya, begitu kata Syekh Dr. Hisham Kamil Amit Musa. Apa kata dia? Artinya, bil amali bima ja'a bihil Qur'an, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Menulis Al-Qur'an di dinding kaligrafi cantik, bagus. Melantunkan Al-Quran, sekarang sedang musabaqah tilawatil Quran. Qori-qori kita seprovinsi Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Bayati sobasika nahawan jaharka. Bagus, tak salah. Tapi makna murni terhadap Quran ini. Seperti murninya emas yang berkilau. Seperti murninya menjahit kait yang sobek. Seperti murninya madu yang sudah disaring. Bagaimana? Begitulah engkau terhadap Al-Quran. Kau baca Quran karena ingin mencari ridha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tafarat wa idzal biharu fujjirat. Ini memang murni karena Allah SWT. Jangan ketika orang banyak dibantai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika orang tak ada, Bismillahirrahmanirrahim. Udah nampak orang agak-agak dekat sedikit, baru ambil Quran. Wah, Quran digital. Begitu orang udah pergi main game balik. Namanya musik. Bil amali, mengamalkan bima. Tapi tentu tak bisa langsung amal saja. Saya Pak Ustadz baca Quran ini, baca terjemah Inggrisnya lah. Bagus. Terjemah Piktol Marmadok, terjemah Abdullah Yusuf Ali,
terjemah. Bagus, terjemah Inggris. Tapi baca Quran menurut bahasa dia diturunkan. Baca dengan satu nafas. Ada idgham, ada gunnah, ada qalqalah, ada bila gunnah, ada ikhfa, ada. Datang ke guru. Tuan Imam kita Al-Hafiz, hafal Quran. Pak Imam, saya mau belajar baca Quran. Boleh? Boleh, silakan. Tarik nafas panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Apa kata orang tuanya? Masya Allah, anakku sejak pengajian di Masjid Raya Senapelan nih. Mantap bacaannya Pak Ustadz, dibukanya pintu kamar, rupanya VCD. Bacalah baik-baik. Bukan hanya sekedar membaca. Asyik berkelahi masalah. Apakah mim? Apakah mim? Apakah mim? Apakah? Cukuplah itu sesuai kemampuan. Mulailah melangkah bagaimana tafsirnya. Bagaimana? Saya sebelum mengajar nih saya tanya dulu orang-orang yang diajar. Supaya kita jangan melihat searah. Saya sebagai pengajar, sebagai ustadz melihat ke bawah. Bagaimana menjadi orang yang di bawah melihat ke atas. Nah, ketemu di airport, saya senang dengan pengajian Pak Ustadz. Apanya? Rasional. Apanya? Bahasanya lugas, singkat, padat, tak bertele-tele. Apanya? Suaranya kuat. Apanya lagi? Kata-kata, diksi, pilihan katanya. Apanya lagi? Apa yang kalian mau sebagai pendengar? Kami maunya Pak Ustadz, Ustadz jelaskan Quran, real, nyambung, kira-kira apa yang bisa kami lakukan? Oh, ternyata orang mau action langsung. Jangan berbicara kepada penduduk bumi, tapi pakai bahasa langit. Ini bahasa langit. Wow, entah kemana-mana ceritanya. Nah. Tapi jamaah bisa juga berbilang. Bisa juga jamaah ngomong. Begitulah Ustaz dari tadi. Tak tentu arah. Oh, enggak. Ada masukan. Maka kita tidak hanya sekedar menyampaikan, tapi juga mau mendengar. Makanya saya khususkan waktu tertentu, saya tak hanya menyampaikan, saya mendengar. Ustaz khutbah di mana Jumat ini? Saya tak khutbah. Kenapa? Saya mau menjadi pendengar. Oh, begitu rasanya mendengar khutbah itu. Gimana rasanya Pak Ustaz? Berat, mengantuk. Maka kalau begitu saya jadi khotib, jangan panjang-panjang. Kalau saya jadi khotib, kuat-kuat. Supaya apa? Sama seperti saya sedang mengantuk, saya mau suara yang kuat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Nah, kalau khotib itu mendayu-dayu, kipas anginnya kencang, habis makan pula tadi sebelum khutbah, jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, itulah pentingnya dua arah. Maka Al-Quran itu dibaca, mukjizat-mukjizatnya. Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Seperti tasbih yang digunting talinya putus berserakan. Begitulah Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars hancur berkeping. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan. Naik dari samudera, naik dari Selat Malaka, masuk ke Sungai Siak, naik ke Pekanbaru. Na'udzubillah. Wa idzal quburu bu'athirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Maka ketika dibaca itu, Masya Allah. Gimana kira-kira gambarannya tentang maut meledak itu Pak Ustaz? Tonton 2012. Steven Spielberg. Wah, air laut ke atas. Jembatan San Francisco hancur. Apalagi Leton. Ketika itu kita pun datang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka membaca Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau ayat Quran dibacakan, zadatuhum imana, bertambah iman. Bagaimana perasaanmu mendengar bacaan ayat siap fulan tadi? Mantap. Apanya mantap? Suaranya. Bagaimana tadi? Hebat. Apanya hebat? Lipstiknya. Rupanya Qori'ah yang ngaji. Yang mantap itu apanya? Ketika ku mendengar bacaan ayat tadi, bertambah iman. Rasanya Pak Ustadz, waktu dia mengaji tadi, full iman saya. Ibarat cas api, penuh Pak Ustadz.
Paham kau? Tidak. Bisa memangnya orang tak paham? Bisa. Namanya Maryam Jamilah. Akhirnya dia masuk Islam. Lalu kemudian dia kirim surat menyurat sama Abdul A'la Al-Maududi dari Pakistan. Tokoh jamaah Islamiyah. Dia tinggal di Amerika, orang Yahudi. Katanya, aku sangat tersentuh ketika mendengar suara bacaan Al-Quran Ummi Kalthum. Ummi Kalthum penyanyi Mesir, Kairo, meninggal tahun 1975 di kota Mansurah. Lalu suaranya, karena dia qari'ah juga, suara bacaan Al-Qurannya diputar di Amerika. Didengar oleh Maryam Jamilah sebelum dia masuk Islam. Ternyata suara itu masuk ke dalam hatiku dan aku merasakan ketenangan. Jadi banyak orang-orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran tenang. Tak satu dua non-muslim mengaku ke kita, kami kalau mendengar suara azan itu tenang hati kami. Kenapa? Karena memang itu panggilan yang asli, panggilan kemurnian. Kalau bukan karena keegoan, kalau bukan karena takut diusir dari rumah, kalau bukan karena takut perusahaannya memecat, kalau bukan karena takut kepentingan, dari lubuk hati yang paling dalam dirasakannya. Dia merasakan ketenangan yang luar biasa. Mari kita dengarkan azan dengan ketenangan yang luar biasa. Tulus kepada Allah, sucikan Allah. Jangan nodai dia. Maka setiap menyebut nama dia, Allah subhanahu, maha suci dia. Wa ta'ala, maha tinggi dia. Terhadap sifat-sifat yang kamu nisbatkan kepada Allah. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Tangan Allah balghullat aydihim. Tangan mereka lah yang terbelenggu. Maka selalu kita sebut Allah subhanahu. Apa arti subhanahu itu Pak Ustaz? Maha suci. Kenapa Allah perlu disucikan? Allah kan maha suci. Allah maha suci. Manusia ini menodai Allah. Maka kita sebagai orang beriman disuruh ad-dinun nasi'ah. Agama itu kemurnian, ketulusan. Maka mensucikan Allah daripada yang tak layak. Subhanallahi amma yusyrikun. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari sekutu-sekutu yang mereka buat. Maha suci Allah dari sifat-sifat yang tak layak bagi Allah. Nasiha li kitabihi. Tulus terhadap kitabnya. Ikuti isinya. Jangan asal berkelahi saja. Jangan bertengkar dengan cara membacanya. Jangan meributkan lagu-lagunya. Bahwa menikmati bacaan dengan suara yang bagus. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Siapa yang tidak melantunkan Al-Quran dengan suara-suara yang indah, maka dia bukan golongan kami. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Langit kami hiasi dengan bintang gemintang. Kenapa disebut dihiasi? Karena ketika kita melihat langit dengan bintang gemintang, oh indahnya subhanallah, masya Allah. Maka kalau mata perlu hiasan, telinga juga perlu hiasan. Makanya suara-suara orang yang merdu. Nabi pun ingin mendengar suara Abdullah ibn Mas'ud. Iqra. Kaifa aqra'u 'alaika wa 'alaika unzal. Bagaimana mungkin kami membacakan Quran kepadamu sedangkan Quran ini diturunkan kepada engkau? Tak layak kami membacakannya. Iqra, kata Nabi, baca. Apa artinya? Kita menikmati lantunan bacaan orang. Oh, indah bacaannya Pak Ustaz. Sekarang wali rasulihi. Apa makna nasihat wali rasulihi bagi Rasulullah? Apakah kita menasihati Rasulullah? Tentu tidak. Lalu apa maknanya? Ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memangnya ada orang yang percaya kepada Allah tapi tak percaya kepada Muhammad? Ada. Tak perlu jauh-jauh dari kita. Orang Riau sendiri. Kalau ditanya sama dia, percaya kamu sama Allah? Percaya. Saudara-saudara kita yang masih primitif yang tinggal di dalam hutan. Suku Sakai, suku Talang. Itu rata-rata yang masih primitif percaya dia sama Allah. Dari mana? Tengok mantra-mantranya, petatah petitihnya. Berkat la ilaha illallah. Berkat Allah. Tapi mengikut Muhammad dia tahu. Kamu percaya sama Allah? Ya, nggih, Gusti Allah. Tapi ngikut Nabi Muhammad? Enggak. Seorang sahabat baru saja mengadakan penelitian. Menelusuri tepian pantai Bengkulu, Jambi, masuk ke Pariaman. Berjumpa kami sama orang primitif, Pak Ustadz, di tengah hutan.
Pas kami tanya, percaya sama Allah? Percaya. Tapi Muhammad tidak. Itu syariat kulit-kulitnya aja itu. Kami langsung ke isinya saja. Tuhan, tak perlu ikut syariat. Itulah yang dikatakan orang Yahudi Nasrani dulu. Kami percaya sama Allah, tapi untuk ikut Muhammad tidak. Maka turun ayat, Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Satu-satunya jalan adalah mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Sayyidina Umar ibn al-Khattab membawa lembaran Taurat. Apa itu Umar? Taurat ya Rasulullah. Sini. Disobek Nabi SAW. Wallahi demi Allah. Lau kana Musa hayyan. Seandainya Musa masih hidup. Ma wasa'ahu illa yattabi'ani. Dia pasti ikut aku. Kenapa kau bawa ini? Inna dina indallahi Islam. Agama yang diridhai Allah Islam. Islam yang mana? Yang dibawa Muhammad SAW. Wa man yabtaghi ghairal Islam. Siapa yang mencari agama selain Islam dina, sebagai keyakinan, sebagai akidah, sebagai pegangan, falan yuqbala min, tak diterima di akhirat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat termasuk orang yang rugi. Kenapa dia di akhirat rugi? Karena segala amalnya di dunia tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu masjid yang kau bangun. Mereka rajin nyumbang untuk pembangunan masjid. Ngasih semen, ngasih kerikil, ngasih karpet, ngasih macam-macam dia kasih. Apalagi mau dekat-dekat pemilu kada, banyak dia kasih. Kenapa mereka semakin sedekah hidupnya makin nyaman? Makin sedekah umurnya makin panjang? Makin sedekah limpah meluang rezekinya? Memang begitu. Begitu kata Said Sabiq dalam fikih sunnah, dalam masalah wakaf. Orang kafir, kalau dia bersedekah, langsung dibalas Allah. Cash and carry di dunia. Rezekinya bertambah. Makanya mereka suka. Bangunnya dikasihnya ke masjid. Kenapa? Karena kata dia hoki. Nah ya, hoki lah. Bantu orang muslim juga. Bertambah rezeki. Memang Allah janji. Langsung dibayar Allah di dunia. Supaya apa? Supaya di akhirat tinggal masuk neraka. Oleh sebab itu, maka kalau kita sayang, nanti ada pembahasan khusus. Tapi yang jelas, makna tulus, murni. Seperti tulusnya madu setelah dibuang kotoran-kotoran. Seperti tulusnya emas setelah dibuang sampah-sampahnya. Seperti tulusnya kain yang koyak, sobek setelah dijahit kembali. Begitulah tulusnya engkau mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tak mau ikut Muhammad? Tak tulus dia. Saya mau ikut Muhammad kalau Muhammad itu cucu Ibrahim. Ibrahim punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Yusuf punya saudara Yahuza. Kalau dia keturunan Yahuza, baru saya mau ikut. Tapi karena dia keturunan Ismail, tak tulus. Nabi bukan anggota legislatif. Nabi bukan PNS. Nabi itu murni hak prerogatif Allah. Allah memilih dia. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad bawa map proposal untuk jadi Nabi. Dia tidak pernah minta jadi Nabi. Allah memilih dia. Maka orang yang tidak menerima Muhammad berarti menolak keputusan Allah Subhanahu wa taala. Menutup nikmat. Nikmat paling besar dalam hidup bukan nikmat sehat, bukan nikmat hidup. Nikmat yang paling besar adalah nikmat datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakirhum, ingatkan mereka bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan apa kata Imam Al-Baihaqi makna ayyamillah? Ingatkan mereka dengan nikmat-nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, tentang nikmat-nikmat Allah ceritakan. Bapak Ibu, mari kita bersyukur atas nikmat sehat. Bapak Ibu, mari bersyukur atas nikmat anak keluarga. Bapak Ibu, mari bersyukur atas nikmat hidup. Mari bersyukur atas nikmat harta benda. Tapi ada nikmat yang besar, kenapa tak pernah kau ingatkan pada tetanggamu, pada kawanmu, pada sahabatmu? Siapa dia? Nikmat paling besar adalah nikmat datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzakirhum, ingatkan mereka. Ingatkan mereka tentang Muhammad sudah datang.
maka dibuatlah acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua habaib datang. Kenapa kerajaan Siak waktu haul Sultan Syarif Kasim penceramahnya Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan? Kenapa kalau acara di Masjid Raya ini selalu diundang Habib? Karena sultannya Habib. Itu jawabannya. Sultan Syarif Qasim. Syarif di pangkal namanya itu bukan nama. Itu adalah titel keturunan dari Nabi. Lahir anaknya Fatimah, lahir anaknya Sayyidina Al-Husain, lahir anaknya Muhammad Zainal Abidin, lahir anaknya Muhammad Al-Baqir, lahir anaknya Ja'far Shadiq. Cucu cicit keturunannya salah satunya menikah dengan anak Sultan Siak. Makanya di pangkal namanya Syarif. Dulu Makkah itu pun dipimpin Syarif. Ada namanya Syarif Husain, ada namanya Syarif Aunur Rafiq. Syarif Husain 1924 lari. Karena pemerintah Saudi Arabia berubah menjadi kerajaan, lari Syarif Husain. Waktu itu dia pemimpin otonomi khusus yang disebut dengan daerah Hijaz. Makkah Madinah itu dulu punya wilayah otonomi khusus namanya Hijaz. Kalau Bapak Ibu mendengar kata Hijaz, itu Makkah Madinah. Lalu kemudian larilah dia ke Irak, membuat negara. Irak pun pecah dua. Maka sekarang menjadi Yordania. Satu Irak, sekarang satu lagi Yordania. Makanya Yordania itu nama kerajaannya Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah. Kenapa disebut Hashimiyah? Karena keturunan Bani Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Keturunan Hashim disebut Hashim. Hashemite Kingdom of Jordan. Hashemite Kingdom. Hashemite Bani Hashim. Karena keturunan Hashim. Nah, jadi jangan heran. Kenapa Habib-Habib yang diundang kemari? Karena mereka masih melihat nasab keturunan Sultan Syarif Qasim. Begitu juga dengan Kesultanan Al-Gadriyah yang ada di Kalimantan Barat, Pontianak. Cuman sampai sekarang masih ada sultannya. Sultan yang sekarang sultan yang ke-9. Waktu saya ke sana diminta mereka memberikan tausiah. Padahal saya tak Habib. Entah mereka menyangka saya Habib, Allah Allah. Udah jelas awak PC. Habib itu Arab. Awak Arab lah cemas. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cintanya orang Melayu. Jangankan Nabi Muhammad, cucu cicit Nabi Muhammad pun dimuliakan. Diundang kemari para habaib menyampaikan tausiah. An asila ila qarabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya. Menyambung silaturahim dengan keturunan Rasulullah lebih kucintai min an asila ila qarabati, daripada menyambung hubungan dengan kerabatku sendiri. Jadi ketika kemarin datang Habib Umar bin Hafiz, salah satu Habib yang masyhur di dunia ini, dari Tarim Hadramaut Yaman, dialog di Hotel Crown. Datanglah Profesor Saifuddin Amsir bertanya, Habib, Ikatan Naqabah Alawiyin, ikatan keturunan Sayyidina Ali yang ada di Indonesia, sekarang namanya Habib Zain Ibnu Sumaid. Habib Zain Ibnu Sumaid. Habib Zain, ya. Kenapa DN Aidit PKI kok bisa keturunan Habib? Aidit itu salah satu marga habaib. Al-Haddad, Al-Shihab, Al-Jifri, Al-Banahsan. Raja Syiah ini marganya Banahsan. Barakbah, Aidit. Aidit, kok bisa DN Aidit, Habib kok PKI? Dijawablah sama Habib Zain Ibnu Sumaid, kami sudah meneliti, ternyata dia bukan Arab, tapi orang tahap sukunya dipelihara. Mungkin anak terlantar dulu dipelihara oleh seorang Habib bernama Habib Aidid. Aidid pakai D ujungnya. Lalu kemudian diambilnya nama Habib itu, tapi dirubahnya jadi T, Aidid. Jadi dia bukan Habib. Oh, kata profesor, begitu ceritanya. Ya, mereka memanipulasi data. Jadi tidak ada hubungan Habib Aidid dengan DN Aidid.
Oh begitu, bersihlah nama Habib. Dan di Mesir ini kantor Masyihatul Azhar, Syekhul Azhar, Grand Syekh Azhar. Di samping Syekh Azhar ada namanya Naqabatul Ashraf. Kalau satu syarif, kalau dua syarifan, kalau banyak ashraf. Syarif-syarif itu mesti dicek di Naqabatul Ashraf. Betul tak dia punya sanad, punya silsilah. Nah, ternyata kata Habib Zain Ibnu Sumaid, kami punya ilmu yang valid tentang ini. Orang yang ngaku-ngaku Habib, itu cukup kami cek 3 ke atas. Dia, ayahnya, kakeknya, moyangnya. Begitu 3, langsung ketahuan. Dia Habib asli atau Habib palsu. Nah, jadi tak bisa mentang-mentang hidung mancung Habib. Jadi sudah ada di Jakarta itu ada Alawiyin, Sayyidina Ali. Naqabatul Ashraf kalau di Mesir, kalau di Indonesia. Jadi rupanya kata Habib Zain Ibnu Sumaid, keturunan marga-marga habaib keturunan Nabi ini sampai 120 lebih marga itu terpecah. Dan sebagiannya waktu ada seminar internasional keturunan Ahlul Bait, keturunan Nabi, seminar internasional diadakan di Libya, ternyata yang paling banyak berkembang biak marga itu di Indonesia. Bahkan yang di Yaman sudah punah, tak ada sama sekali, malah di Indonesia ada katanya. Yaitu marga apa? Barakbah. Barakbah sudah tak ada lagi di Yaman. Tapi di Indonesia ada, dan di Riau ada. Di Riau ada, masih ada Barakbah. Adapun Basalamah, Ba'asyir, itu keturunan Yaman, tapi bukan habaib. Nah, jadi ada yang Arab, Yaman, tapi bukan habaib. Bukan keturunan Nabi Muhammad. Kenapa dipanggil Habib? Diambil dari kata hub. Hub artinya cinta. Habib, orang yang tercinta. Makanya seorang laki-laki memanggil perempuan, oh orang yang kucinta, Habibati. Kalau manggil laki-laki, ya Habibi. Ya Habibi. Ada kawan saya orang Aceh namanya Habibi. Waktu kami sama-sama naik bis di Mesir, dia di depan, kami di belakang. Ya Habibi, semua nengok ke belakang. Oh my darling. Habibi. Nah, jadi kita memanggil dia, datuk-datukmu dulu, kami sangat cinta sama dia. Kami tak bisa jumpa dengan dia, dengan keturunannya pun jadilah keturunan Nabi Muhammad yang tetap menegakkan syariat Allah di muka bumi Allah. Datanglah mereka dari Yaman, menempuh laut Arab, lalu kemudian datang ke Palembang. Di Palembang banyak sekali habaib. Lalu kemudian datang ke Riau, dan datang pula ke Brunei Darussalam, menikah dengan anak Sultan Brunei. Lahirlah anak laki-laki, itulah sekarang Sultan Hasan al-Bolkiah. Makanya akrab dengan Raja Yordania, Raja Abdullah, karena sama-sama Habib. Tapi yang paling penting adalah sama-sama kaya dan sama-sama presiden. Lalu kemudian kecintaan kepada Nabi SAW, ikuti syariatnya, ikuti sunnahnya. Kalau memang betul kau cinta sama Nabi, sholatlah berjamaah di masjid. Nabi sakit, diambil air dari kirbah. Kirbah kulit kambing yang dijahit. Belum ada ember, belum ada baskom. Disiramkan ke wajahnya ketika dia bangun. Apa kata dia? Bawa aku sholat berjamaah ke masjid. Dipapah oleh Fadl bin Abbas, Sayyidina Ali, Abdullah bin Abbas, Fadl bin Abbas, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ahli bait. Mereka lah yang memapah Nabi SAW. Kakinya tak bisa melangkah. Dibawa ke Masjid Nabawi mau sholat. Tiba-tiba ada orang mengaku cinta kepada Nabi, semua orang sholat, dia tak sholat. Kau kenapa tak sholat? Cukup sholat batin saja. Ikut Nabi siapa? Nabi Muhammad yang mana? Kalian ikut Muhammad yang zahir, aku mengikut yang batin. Batin mana? Batin putih apa batin hitam? Ikutlah Nabi Muhammad SAW, zahiran wa batinan. Zahir dan batin, qawlan wa fi'lan. Ucapan dan perbuatan, sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Jangan sampai menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya jalan keselamatan adalah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa alaihissalam nanti ketika datang pun tetap tidak membawa syariat baru, tapi mengikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau dia datang, apa yang dia akan lakukan? Yukassirus salib, menghancurkan salib. Wa yaqtulul khanazir, membunuh babi-babi. Wa yada'ul jizyah, menggugurkan jizyah pajak. Begitulah kedatangan Isa. Apa maknanya?
memurnikan ajaran dia dulu yang sudah diselewengkan, masalah salib dan babi, masalah kutipan-kutipan upeti, dan kemudian dia tetap ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih jelasnya lagi, dalam peristiwa Isra Mi'raj, sampai dia ke Masjidil Aqsa, dia tengok ke belakang ada Ibrahim, dia tengok ke belakang ada Musa, dia tengok ke belakang ada Isa. Kenapa? Antal imam. Assalatu wassalamu alaik, alaika ya man, ya man asra bikal muhaiminu laila. Wahai engkau yang diperjalankan Allah oleh Dia yang Maha Kuasa, laila, pada suatu malam. Ujung dari syair, wa antal imam. Ketika sampai di sana, engkaulah yang menjadi imam. Itulah tarahim, tarahim. Tarahim, tarahum, mencari rahmat Allah sebelum azan subuh dikumandangkan. Kalau di Masjid Islamic Center Pasir Pengarayan, asli qari. Assalatu wassalamu alaik, alaika ya man. Wah, di Masjid An-Nur selalu juga kita dengar. Tak sampai hati menyebut di An-Nur, suara kaset ada ketuanya. Buatlah musabaqah. Yang cuma maulid. Menyambut maulid ini musabaqah tarahim. Nah, jadi anak-anak SMP, SMA yang suaranya bagus-bagus itu boleh lomba. Syairnya artinya, salatu wassalamu alaik, alaika ya man. Nah, yang juara 1 nanti asul tarahim selama 6 bulan. Habis itu baru ganti juara 2. Nah, ini kalau tidak ini akan mati. Apa ini nambah-nambah azan? Itu bukan menambah azan. Itu kan sebelum azan. Untuk ngasih tahu orang di pasar sana bahwa sudah terdengar tarahim, siap-siaplah. Jangan di situ azan baru dia siap-siap mengambil wudhu, masbuk terus. Nah ini, ada sebagian ngasih tandanya pakai ngaji, ada yang pakai sholawat. Kalau di Jawa, ternyata di Jawa pakai tarahim juga. Ketika saya ceramah di Jogja, saya dengar, oh pakai assalatu wassalamu alaik juga. Di sebagian tempat orang Jawa di sini tak pakai tarahim, pakai lagu-lagu sholawat, tapi pakai Jawa. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Itu mau memberitahu orang bahwa sholat sudah mau masuk, maka bersiap-siaplah. Isinya sholawat, mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah syariat Muhammad. Jadi sesungguhnya maulid itu tak lain tak bukan adalah mengingatkan umat ini. Fadzakir, ingatkan. Inna fa'atiz zikra, buatlah peringatan. Ingatkan. Karena itu mengingatkan bagi orang yang lupa. Muhammad sudah datang. Muhammad sudah datang. Kami tidur-tiduran di masjid ujung stasiun metro di Kairo. Sampingnya ada masjid. Kami tidur-tiduran. Pas sedang tidur-tiduran, datang bapak-bapak ngasih manisan. Halawah. Halawah artinya manisan. Manisan. Apa ini orang ngasih-ngasih manisan di masjid? Orang apa ngasih-ngasih? Allahumma sholli ala Muhammad. Ada maulidur Rasul. Nah, jadi tidak mesti membuat maulid. Dia bagi itu untuk apa? Apa kalian tak ingat? Kalian kan pakai kalender Masehi. Ini 12 Rabiul Awal maulid Nabi. Dia bagi manisan-manisan untuk mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba saya ngontrak. Tidak tinggal di asrama, kontrak rumah. Nama tuan rumahnya Said. Said artinya happy, bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami tengok pintu orang Arab. Ngapain orang Arab datang bertamu? Apa? Nasi kuning pakai ayam panggang. Min Said. Ini dari Said, tuan rumah. Ada apa Said ngasih ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Maulidur Rasul. Oh. Ibu-ibu yang punya rumah kos-kosan. Kasih ayam panggang. Assalamualaikum. Nih. Ada apa nih Bu? Allahumma sholli ala Muhammad, maulidur Rasul. Tak ingat kalian Nabi Muhammad sudah lahir. Makan. Nah, nanti akhir bulan tambah sewanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, datang nanti mendengarkan pengajian. Apa sih maulid ini? Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Isinya kan pengajian. Kadang terjebak pada kalimat peringatan. Apa buat peringatan? Ada peringatan-peringatan. Jangan tambah-tambah hari raya. Idul Fitri. Yang nambah hari raya itu siapa?
Peringatan tak boleh. Tapi dia membuat hadirilah daurah sirah 2 hari. Membaca sejarah Nabi. Ya sama. Yang dibacanya apa? Ar-Rahiq Al-Maktum. Yang dibacanya apa? Sirah Ibnu Ishaq. Yang dibaca apa? Sirah Ibnu Hisham. Yang dibaca apa? Sirah Ibnu Katsir. Sejarah Nabi. Yang dibaca Habib apa? Simtud Durar. Yang dibacanya apa? Barzanji, Burdah. Itu semua sejarah Nabi isinya. Isi daripada maulid itu adalah puji-pujian dan sejarah cerita Nabi. Bacalah terjemahnya. Saya tak paham, cuman Arab aja. Ya minta terjemahkan. Tolong terjemahnya. Translate. Alhamdulillah, jamaah kita sudah bisa menerjemahnya Pak Ustaz. Mantap. Lalu kemudian kita lanjutkan. Nasihat, kemurnian, ketulusan untuk Allah, sucikan Allah. Ketulusan untuk kitab Allah, ikuti tuntunannya. Ketulusan untuk Rasulullah, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wali a'immatil muslimin. Apa yang dimaksud dengan nasihat untuk pemimpin-pemimpin Islam? Nasihat untuk pemimpin-pemimpin Islam artinya bisam'i wa ta'ah lahum, bahwa patuh dan taat kepada pemimpin. Selama apa? Selama pemimpin itu taat dan patuh kepada Allah. Ati Allah, ta'ala kepada Allah. Wa ati'ur Rasul, ta'ala kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, ta'ala kepada pemimpin. Baca ayat sebelumnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kamu supaya patuh dan amanah kepada orang yang menunaikan amanah pada tempatnya. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau kamu menetapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adl. Tapi kalau dia merusak ajaran Islam, maka wajib kau tegur dia. Siapa contohnya? Contohnya adalah Marwan Ibnul Hakam. Biasanya sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat dulu baru khutbah. Datang Marwan Ibnul Hakam, dirobahnya. Khutbah dulu baru sholat. Ini tak bisa diam. Jangan kau patuh. Tak boleh diam. Maka tegak seorang sahabat. Dibacakannya, ditegurnya. Ini Marwan. Walaupun kau khalifah, walaupun kau pemimpin Bani Umayyah, ini perbuatan kau sudah salah. Kenapa kau dahulukan khutbah baru sholat? Ini bukan sholat Jumat. Duluan sholat baru khutbah. Maka datanglah sahabat membacakan hadis Abdullah bin Mas'ud. Apa kata dia? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang menengok kebatilan, kemungkaran, robah dengan tangan. Fa illam yastati', kalau tak sanggup fa bilisan. Sampaikan. Ini salah nih Pak. Fa'ilam yastati', kalau tak sanggup fa biqalbi, dengan hati, diam. Apa makna diam? Wa dzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Kau kenapa diam? Takut saya Pak, dipecatnya mula aku nanti. Itulah selemah-lemah iman. Kalau berteriak Allahu Akbar bukan main lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nengok kemungkaran. Kenapa kau diam? Dipayah nanti. Tapi katanya iman kuat. Katanya istiqomah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan tangannya, dengan tanda tangannya. Kadang dengan lisan tak mempan. Tempat maksiat, tempat prostitusi, tempat kejahatan, tempat zina, tak tutup. Tapi Anies Baswedan sekali aja. Tutup. Begitulah kalau punya kekuasaan. Maka yang muda-muda, kalian yang ambil jurusan Fisipol, Fakultas Ilmu Sosial Politik, yang mau masuk Akabri, yang mau masuk Akpol, juang dengan kekuasaan. Latihan. Kurang tinggi saya Pak Ustaz. Berenang ke Sungai Siak. Banyak-banyak makan kacang panjang. Digantung kacang panjang itu adikunya. Super tinggi. Latihan. Lari pagi. Jangan merokok. Jangan pakai anting. Jangan ikut geng motor. Jangan mabuk-mabuk. Sehat walafiat. Sehat badan. Sehat mental. Doa kepada Allah. Kalian yang akan menyelamatkan umat ini. Dengan apa? Biade. Kalau tak sanggup dengan tangan, fabi lisane. Tak sanggup juga dengan lisan, fabi qalbi. Tapi itulah selemah-lemah iman. Wa dzalika adhaful iman. Lalu kemudian mutamassikin bi wahdatil ummah. Pertahankan. Nunsihuhum wa nurshiduhum ila khalafu amrallah. Kalau mereka bertentangan dengan hukum Allah, maka berikan mereka nasihat.
tunjukkan mereka jalan yang benar, doakan mereka. Nah, ini tentang masalah yang keempat. Pada Allah sucikan, pada kitab Allah amalkan, kepada Rasulullah ikuti, kepada kaum muslimin, pemimpin-pemimpinnya. Kenapa pemimpin? Karena kalau pemimpinnya taat, sampai ke bawah ikut mendapatkan rahmat. Pemimpinnya hobi ceramah, maka yang diundangnya penceramah. Saya beberapa kali yang undang ceramah itu pemimpin yang hobi ceramah. Dulu. Sebelum video ini viral lagi. Ada wali kota Sibolga. Wali kota Sibolga ini hobi ceramah. Dia habis maghrib ke Isya, itu tak boleh nerima tamu. Kata stafnya, bapak itu Pak Ustadz asal habis maghrib ke Isya, dia dengar YouTube aja, nonton. Tahu-tahu satu hari dipanggilnya stafnya, sini, ini ada Ustadz aneh, coba kau cari dulu di mana dia berada. Dicarinya lah ke Pekanbaru, kebetulan ada kontak. Itulah dibawa mereka saya dari Pekanbaru ke Medan, dari Medan ke Sibolga, dari Sibolga jalan darat, masuk ceramah. Lalu kemudian kemarin Bupati Rantau Perapat, Labuan Batu, itu hobi pengajian juga. Yang kemarin di Agam, Bupati Agam, itu pun hobi juga. Sampai ke sana berfoto-foto. Dari situlah dapat saya patah petitih. Di mana bumi dipijak, di sinan awak berkodak. Kemarin tuh di Langsa, itu pun hobinya pengajian juga. Jadi rupanya Langsa itu dulu kalau sudah malam tahun baru meletup-letup, meledak, pom. Jadi begitu beliau naik, diundangnya Syekh Profesor Dr. Muhibbuddin Wali, anak dari Syekh Muhammad Wali yang diyakini sebagai wali Allah di tanah Aceh. Syekh Muhammad Wali punya anak Profesor Doktor tamat dari Al-Azhar, Syekh Muhibbuddin Wali. Diundang itu membuat zikir malam tahun baru supaya anak-anak jangan ngebut-ngebut di jalan sampai peralihan jam. Habis jam 1, jam 2 baru berhenti zikir. Dan itu dibuat mereka setiap tahun. Sempat 2 tahun. Setelah 2 tahun meninggal Syekh Profesor Dr. Muhibbuddin Wali, diundangnya Ustadz. Tahun ini saya diminta ke Langsa, tak pula bisa. Saya mau pergi umroh. Oleh sebab itu kita juga masjid-masjid kita nanti malam tahun baru itu jangan katakan masjid menyambut tahun baru. Wah, ini tak betul. Bukan masjid menyambut tahun baru. Kalian zikir apa? Zikir menyambut tahun baru. Mana ada zikir menyambut tahun baru? Zikir apa namanya? Mengalihkan masa daripada yang listrik mati. Bagus dia jawab masjid. Bawa ke masjid. Datang jam 10. Jam 10 datang. Jam 10 datang zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya Allah. Belum juga lagi. Udah. Tak juga zikir lagi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Terus sampai lewat. Setelah lewat jam 1, jam 2 istirahat tidur. Habis itu sholat tahajud, i'tikaf. Habis itu sholat subuh. Habis sholat subuh, tausiah subuh. Baliklah. Selamatlah anak-anak muda malam itu dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Kalau tidak, na'udzubillah. Yang terakhir, wa'ammatihim. Apa yang dimaksud nasihat tulus untuk seluruh kaum muslimin? Takunu bi irsyadin nas. Ajaklah manusia ila ta'atillah, taat kepada Allah, wal iqtida bi Rasulillah, mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal irsyadihi bima fi naf'a wal maslahah. Mari ambil manfaat dan maslahat, tinggalkan mudarat dan perbuatan yang tak baik. Bi amrihim bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa nahim anil munkar, larang mereka buat munkar, wa nuhibbalahum ma nuhibbu li anfusina. Kalau kita senang makan enak, begitu juga makanan ini sampai ke saudara-saudara kita. Kalau kita suka pakai baju baru, begitu juga baju ini kalau dipakai saudara-saudara kita. Kalau kita merasa nyaman sudah pengajian,
maka kita ingin juga kawan-kawan kita itu ikut mengaji, selamat dari zina, selamat dari narkoba. Karena orang Islam tak boleh egois. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada dirimu, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sama sayang seperti pada diri sendiri. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat, agama itu ketulusan, agama itu kemurnian, agama itu bersih seperti bersihnya madu daripada sampah, seperti bersihnya emas daripada kotoran. Untuk apa? Lillah, sucikan Allah dari hal yang tak layak. Wali rasulihi, ikuti Rasul. Wali kitabihi, ikuti tuntunan Al-Quran. Wali rasulihi, ikuti Muhammad SAW. Wali a'immatil muslimin, ikuti pemimpin-pemimpin muslim dengan ketaatan. Kalau dia tak betul, luruskan. Bagi dia nasihat, amar ma'ruf nahi munkar. Wali ammatihim, orang-orang beriman. Buat terus. Alhamdulillah, kita punya tablik akbar. Maka terus hidupkan. Hampir setiap bulan datang Ustadz Azhar Idrus, ramai. Datang Ustadz Felix Xiao, ramai lagi. Datang Ustadz Salim Afillah, ramai. Datang lagi Ustadz yang dari Bandung, Hanan At-Taqi, ramai. Nah, itu. Apakah sekedar ramai-ramai saja? Tidak. Ketika orang ramai itulah kita sampaikan visi misi. Kemarin reuni 212, ramai, melimpah ruah. Semuanya orasi datang. Apa yang disampaikan? Penyatuan ekonomi umat. Bangkitkan, mari belanja ke warung muslim. Apa yang disampaikan ketika ramai? Mari perbaiki pendidikan anak umat. Jangan sampai otaknya direbut komunis. Jangan sampai dirusak liberal. Jangan sampai dirusak sekuler. Jangan sampai dirusak aliran sesat. Setelah itu apa lagi? Penyatuan politik. Gerakan memilih pemimpin muslim. Gerakan memilih anggota legislatif, anggota DPR, anggota wilayah Hizbah bagi Aceh. Untuk apa? Untuk pemimpin-pemimpin yang pro program-program keislaman. Itulah buah dari tablik akbar. Mungkin bapak pemimpin surau yang kecil, musola kecil, musola. Tapi kalau sudah bertablik akbar di An-Nur, musola, masjid, ramai. 1000 masjid. Andai satu masjid punya jamaah tetap. Jamaah tetap itu pasukan inti yang tak ada pemain naturalisasi di dalamnya. Andai satu masjid itu jamaah tetapnya 300 saja, 300. Maka ada 1000 masjid, berarti kalau kumpul semua sudah berapa? 300.000. 300.000 kalau di Pekanbaru. Andai kita punya pasukan 300.000 yang solid, keseimbangan antara solat dan solid, maka itu DPT sudah di tangan. DPT daftar pemilih tetap. Pekanbaru ini penduduknya 1.200.000, DPT-nya 300.000. Kalau jangankan 300.000, 150.000 plus 1, nah itu sudah di tangan. Maka kita punya bergaining. Orang-orang yang otaknya politik, dia menengok orang banyak ini. Kalau kita nengok orang banyak nih, wow, hebatnya. Kalau enggak, mereka kalau nengok orang banyak, wah ini 2 kursi nih katanya. Bisa nih. Nah, ini 2 kursi, nah, ini 3 baut, bisa nih. Kenapa? Dengan itu, kalau umat Islam tidak peduli politik, maka umat Islam akan dipimpin politikus tak peduli pada Islam. Kalau umat Islam tidak memilih pemimpin peduli Islam, maka umat Islam akan dipimpin oleh politisi yang menghabisi Islam. Oleh sebab itu, jangan lagi orang berpikir, ayolah ngaji. Ngaji apa? Ini kaji akhirat nih. Akhirat. Emangnya kita hidup di akhirat? Kita kan hidup di dunia. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang paling baik bukan orang meninggalkan dunia. Wa yusiba minhum jami'an, dapat dua-duanya. Itulah maka dari rukun yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita nih hidup di dunia. Allah menurunkan Al-Quran ini untuk dunia, bukan untuk akhirat. Allah menurunkan hadis Nabi Muhammad untuk memimpin dunia. Setelah selamat kau di dunia, baru selamat di akhirat. Jadi jangan jadikan Islam ini akhirat oriented. Saya paling marah kalau diundang ceramah ke kantor-kantor. Ustaz Somad, tolong Ustaz cerita masalah akhirat dulu. Kami udah capek dengan dunia. Ente pikir saya Ustaz akhirat? Ini otak-otak sekuler. Pekerja di kantor itu untuk mengatur dunia. Bapak punya kekuasaan itu untuk memimpin dunia.
Kama stakhlafal ladzina min qablikum. Allah akan menjadikan kalian sebagai pemimpin dunia. Sebagaimana dunia ini dulu pernah dipimpin oleh orang-orang soleh. Daud, orang soleh, memimpin dunia. Saking solehnya Daud, puasanya aja pun sebulan sampai 15 hari. Itu Daud. Daud punya anak, Sulaiman, memimpin dunia. Zulkarnain, Alexander the Great, memimpin dunia. Maka Allah akan berikan kekuasaan insya Allah kepada anak-anak kita yang soleh ini. Amin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.